Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Dewan Perwakilan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII menggelar konsolidasi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan kekompakan dan kesolidan organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Konsolidasi yang digelar DPW LDII Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di Masjid Al-Barokah Sampit pada Minggu 14 Mei. Kegiatan diikuti oleh ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Ketua DPD LDII Kabupaten Kota Waringin Timur Dasuki menyebut, konsolidasi merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam sebuah organisasi. Konsolidasi merupakan salah satu upaya memperkuat kekompakan dan kesolidan di tubuh organisasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan LDII semakin kuat dan kompak dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Konsolidasi LDII Kalimantan Tengah berlangsung selama 2 hari. Kegiatan juga diisi dengan pelatihan penggunaan teropong Rukyatul Hilal serta pelatihan ilmu telekomunikasi. Pagi hari ini pembukaan konsolidasi DPW LDII Provinsi Kalimantan Tengah dan workshop IT. Jadi kalau kemarin pengenalan Rukyatul Hilal, jadi menggunakan teropong itu sudah kemarin sore sudah. Jadi ini untuk membuka Pak Bupati itu workshop IT itu dengan tema bijak dalam mengelola informasi yang bisa mewujudkan kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik di bumi Habaringhurum, di naungan dalam bingkai NKRI. Gitu. Tadi sesuai dengan tema bahwa kita bisa mewujudkan kerukunan, kekompakan, kerjasama yang baik di bumi Habaringhurum ini. Tentunya ya kita bisa bekerjasama dengan pihak manapun. Gitu, seperti itu. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan seluruh organisasi masyarakat Islam termasuk LDII memiliki peran penting dan strategis dalam membangun kehidupan beragama. Dalam kesempatan itu, Haliki Nur juga menyerahkan bantuan 1 unit mobil ambulan kepada pengurus LDII Kota Waringin Timur yang diharapkan bisa bermanfaat bagi anggota LDII dan masyarakat sekitar. Nah, kegiatan konsolidasi ini sangat penting, di mana di samping ajang silaturahmi juga untuk bagaimana pengurus menjalin kebersamaan, kekompakan, kesulitan, sehingga organisasi itu berkembang dan berjalan dengan baik, tentunya dengan konsolidasi yang baik. Dan acara ini juga sesuai dulu pernah waktu acara di sini kegiatan sepak bola, kalau tidak salah itu ada pengurus juga yang memohon kalau bisa dibantu ambulan dalam rangka membantu warga LDII dan juga masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah pemerintah daerah bisa merealisasikan itu, saat ini sudah kita serahkan secara resmi. Haliki Nur berharap LDII selalu mengambil peran strategis dalam membangun daerah, terutama dalam hal menjaga kerukunan antar umat seagama dan umat beragama lainnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan. Kegiatan pada Minggu 14 Mei tersebut berlangsung semarak. Salah satunya adalah penanaman pohon hutan. Semarak peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Waringin Timur dipusatkan di kawasan pusat perbelanjaan modern Sampit. Kegiatan diawali dengan senam pagi bersama yang diikuti ratusan pelajar dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Terlihat jika para pelajar bersemangat dan antusias mengikuti senam tersebut. Apalagi senam merupakan salah satu jenis olahraga yang bisa dilakukan dengan riang gembira.
Dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional ini juga dilakukan penanaman pohon oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat bersama para pelajar. Kegiatan menanam pohon merupakan salah satu cara mendidik pelajar untuk mencintai lingkungan. Terlebih, keberadaan pohon sangat penting dalam menjaga kualitas udara serta menjadi peneduh. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, salah satunya kami bekerja sama dengan OPI, yaitu penanaman pohon penghijau. Tujuan kami memang dengan sekolah-sekolah agar nantinya dari kecil lah, dari pelajar inilah nanti bahwa pelestarian lingkungan dengan menanam pohon dan perawatan pohon itu bisa mereka laksanakan dari tahap kecil, terutama anak-anak TK. Semoga nantinya hutan kita tetap lestari. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, salah satunya dengan menanam dan merawat pohon. Nah, karena kita tahu apalagi saat ini dengan pengaruh El Nino dan kita rasakan panasnya luar biasa, sehingga kita membutuhkan udara yang cukup sejuk dan ini bisa didatangkan dari pohon-pohon yang rindang. Makanya tadi kita menanam pohon dalam rangka juga Hari Pendidikan Nasional dan dirasakan tadi di mall secara resmi. Nah, harapan kita, mari masyarakat jangan mudah menebang pohon-pohon yang ada, tapi bagaimana kita melihara. Selain itu, peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Waringin Timur juga diisi dengan kegiatan lainnya, salah satunya lomba mewarnai bagi pelajar taman kanak-kanak. Masud Badarudin, Hayat TV. Salah seorang ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kota Waringin Timur menangis terseduh dan berharap berkas pengajuan pendaftaran bacaleknya diterima KPU. Kendati demikian, KPU setempat tetap menolak lantaran persyaratannya tidak lengkap, sedangkan waktu pendaftaran telah ditutup. Tanpa didampingi rekannya, seorang ketua Dewan Pimpinan Cabang dari Partai Buruh, Dadi Purba, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur untuk mendaftarkan bakal calon dari partainya. Saat memberikan sambutan dalam pendaftaran bacalek tersebut, Dandi terlihat menangis dan meneteskan air mata di atas podium. Ia memohon kepada KPU Kota Waringin Timur untuk dapat menerima berkas yang diajukan meski disadarinya terdapat banyak kekurangan dari berkas tersebut. Meski begitu, KPU yang mulai memeriksa berkas Partai Buruh pada Senin 16 Mei sekitar pukul 2 dini hari tetap menolak lantaran berkas persyaratan tidak lengkap. Sedangkan pendaftaran sudah ditutup pada Minggu 14 Mei pukul 23.59 waktu Indonesia Barat sehingga tidak bisa dilakukan perbaikan. Dadi Purba mengatakan ia baru menerima berkas silon pada Minggu 14 Mei pukul 22.45 waktu Indonesia Barat sehingga tidak memiliki waktu untuk perbaikan. Apalagi stempel partai dibawa oleh sekretaris yang sedang mudik ke Jawa. Lengkapan berkasnya sebenarnya sudah lengkap masuk ke silon KPU karena ini kendalanya lantaran tidak ada formulir persetujuan DPP maupun kabupaten kota dan juga di situ tidak ada tanda tangan ketua maupun sekretaris. 2245 baru kita terima dari pusat. Nah, itulah kendala kita. Bahkan kita ada masalah juga dengan admin kita untuk kita pun di bawah jadi terbuka. Partai Buruh tidak bisa diterima karena memang pengajuannya yang bersangkutan partai tersebut ada di hari terakhir dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan perbaikan. Partai Buruh ada syarat pencalonan yang tidak terpenuhi, yaitu yang bersangkutan tidak membawa hard copy. Untuk B pengajuan parpol, B daftar bakal calon yang dilampiri oleh dokumen persetujuan pengajuan bakal calon oleh DPP. Dan di dalam silon pun B pengajuan dan B daftar bakal calon tidak ada tanda tangan. Dengan ditolaknya berkas pengajuan pendaftaran ini, maka bacalek dari Partai Buruh tidak bisa ikut berkompetisi untuk merebut kursi DPRD Kota Waringin Timur pada pemilu 2024 mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV.
Hingga hari terakhir masa pendaftaran Bacalek, ada 2 dari 18 partai politik atau parpol peserta pemilu di Kota Waringin Timur yang tidak mendaftarkan Bacalek. Salah satu parpol yang mendaftarkan Bacalek di hari terakhir adalah Partai Golkar yang mengawalinya dengan sholat hajat bersama. Sebelum mendaftar Bacalek ke Komisi Pemilihan Umum, sejumlah kader Partai Golkar melakukan sholat hajat berjamaah untuk kesuksesan partai dan Bacalek. Sholat hajat dilakukan di aula sekretariat partai. Partai Golkar mendaftarkan Bacaleknya di hari terakhir masa pengajuan Bacalek, yaitu pada Minggu 14 Mei malam. Partai berlogo pohon beringin tersebut mendaftarkan 40 Bacalek sesuai jumlah kursi DPRD Kota Waringin Timur untuk 5 daerah pemilihan. Memiliki 6 kader inkumben, Partai Golkar menargetkan perolehan 2 kursi untuk setiap dapil. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, verifikasi dari berkas yang kami ajukan, kurang lebih 20 menit yang dilaksanakan oleh tim KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, alhamdulillah berkas kami dinyatakan lengkap dan bisa diterima sebagai peserta pemilu. Berapa banyak Pak tadi Bacalek yang diusulkan? 40 orang untuk 5 dapil. Target kursi masing-masing dapil kami 2, artinya 10 kursi. Ada 6 saat ini, jadi kami menambah inginnya 4 kursi. Ada tambahan lagi untuk pemilu tahun 2024. Selain Partai Golkar, juga terdapat 5 parpol lainnya yang mendaftarkan Bacalek di hari terakhir, yakni P3, Partai Umat, Partai Gelora, Partai Buruh, dan PSI. Hingga hari terakhir pendaftaran Bacalek, terdapat 16 parpol yang mendaftarkan Bacalek ke KPU Kota Waringin Timur. Namun terdapat 1 partai, yakni Partai Buruh, yang berkas pengajuannya dikembalikan atau tidak diterima, dan Partai Gelora yang diterima dengan syarat. Sementara untuk 2 partai peserta pemilu yang tidak mengajukan Bacalek adalah Partai Garuda dan PKN. Harusnya kita ada 18 partai politik ya, tetapi hanya 16 partai politik yang mengajukan bakal calon dan 15 yang diterima oleh KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. 2 partai PKN dan Partai Garuda tidak mengajukan bakal calon untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024. Partai Buruh tidak bisa diterima karena memang pengajuannya yang bersangkutan partai tersebut ada di hari terakhir dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan perbaikan. Dan untuk 1 partai yang memang menjadi catatan, seperti yang saya informasikan tadi, 2 kali 20 jam harus menginput dokumen pengajuan bakal calon ke dalam sistem pencalonan adalah Partai Gelora. Terakhir 2359 sampai hari ini, tadi kebetulan terakhir adalah penutupnya PSI, kami sampai tanggal 15 pukul 4 pagi. Adapun nama parpol peserta pemilu yang telah mendaftarkan dan diterima Bacalek ke KPU Kota Waringin Timur adalah Nasdem, PDIP, dan PKS yang mendaftar Bacalek pada tanggal 11 Mei kemarin. Kemudian PAN, Demokrat, dan Hanura di hari berikutnya. Sedangkan pada tanggal 13 Mei, parpol yang mendaftarkan Bacalek adalah Perindo, Gerindra, PKB, dan PBB. Kemudian disusul oleh P3, Partai Umat, Golkar, Gelora, dan PSI di hari terakhir. Masud Badarudin, Hayat TV. Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menargetkan meraih 1 kursi pada setiap daerah pemilihan atau dapil di pemilu legislatif 2024 mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Kota Waringin Timur, Susiawati, usai diterimanya berkas pengajuan sebanyak 40 bakal calon legislatif atau Bacalek oleh Komisi Pemilihan Umum setempat Sabtu 14 Mei 2023. Menurut Susiawati, pihaknya sangat selektif mencari Bacalek berkualitas dan memang betul-betul siap berjuang untuk kemenangan bagi Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini. Hasilnya, Perindo telah mengajukan 40 Bacalek kepada KPU Kotim, bahkan keterwakilan perempuan terpenuhi di atas 30%.
Terkait target di pemilu legislatif 2024 mendatang tidaklah muluk-muluk. Namun yang pasti, optimis Partai Perindo akan meraih 1 kursi pada setiap dapil. Seraya meyakini bisa leading di posisi 3 besar terkait anggota dewan yang akan duduk di DPRD Kotim nantinya. Berbicara masalah target Bu di seluruh dapil ini Bu. Kami tidak muluk-muluk, tapi kami sangat sudah berjuang ya Pak ya, tapi kami yakin untuk 1 dapil kami minimal 1 kursi itu pasti sudah di tangan. Lebihnya saja lagi yang baru kami cari. Tapi kami yakin kami bisa leading di 3 besar. Langkah strategis ke depannya Bu bagaimana? Semua bercaleg, karena memang sudah dari DPP kami sudah mengatakan mereka harus memang kita mencari bercaleg bukan bercaleg yang tidak siap berjuang. Jadi langkah ke depannya mereka memang sudah siap berjuang. Semua sudah siap. Sosiawati menambahkan sebagian besar bacalek dari partai berlogo burung Garuda membentangkan sayap ini merupakan kalangan muda potensial. Sebagai upaya bagi proses regenerasi kader sehingga memiliki semangat tinggi guna bersaing di pemilu legislatif 2024 mendatang. Partai Perindo menang. Partai Perindo Kalteng menang. Partai Perindo Kotim menang. Oke. Nur Romansa, Hayat TV. Akibat beberapa dokumen persyaratan pencalonan tidak lengkap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengembalikan berkas pengajuan bakal calon anggota legislatif atau bacalek dari Partai Gerindra, Sabtu 13 Mei 2023. Ketua KPU Kota Waringin Timur, Siti Fatonah, menjelaskan jauh hari pihaknya sudah mensosialisasikan mekanisme dan persyaratan pengajuan daftar bacalek melalui pelayanan help desk. Selain itu, mereka juga selalu siap membantu partai politik yang ingin berkonsultasi terkait pengajuan daftar bacalek. Terkait kembalikannya berkas pengajuan bacalek Partai Gerindra Kota Waringin Timur, Siti Fatonah menjelaskan ada beberapa dokumen yang tidak dilengkapi. Seperti syarat pencalonan ada 3 yang wajib dibawa, yakni hard copy harus ada dan benar, yakni syarat B, kemudian daftar pengajuan B, daftar bakal calon dan dilampiri surat persetujuan dari pusat. Saat akan dilakukan pemeriksaan, ternyata Gerindra Kotim tidak membawa hard copy B daftar bakal calon sehingga semua berkasnya dikembalikan, kata Siti Fatonah. Syarat pencalonan itu ada 3 yang memang wajib dibawa, itu baik hard copy-nya harus ada dan benar. Yang pertama adalah syarat B daftar pengajuan, yang kedua adalah B daftar calon dilampirin oleh surat persetujuan dari pusat. Nah, itu kebetulan tadi ada 1 partai yang tidak membawa hard copy untuk B daftar bakal calon sehingga kami kembalikan dokumennya. Dan kami berikan kesempatan sampai dengan besok tanggal 14 Mei sampai pukul 23.59. Kalau tidak konsekuensinya kalau tidak diserahkan lewat dari batas? Kalau tidak diserahkan konsekuensinya berarti tidak ada bakal calon untuk pemilu 2024 untuk partai tersebut. Sementara itu, menurut Sekretaris Gerindra Kotim, Wengga Febri Dwi Tanada mengatakan pihaknya siap melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Sebenarnya Jumat sore tadi bisa langsung diantar, namun besok hari mungkin lebih baik. Dan memang ada beberapa berkas kami yang belum kami bawa. B model daftar calon yang kami lupa hard copy-nya tidak terbawa. Jadi
mungkin besok kami akan melakukan pelengkapan itu di KPU Kotim. Optimis Pak, kekurangan berkas ini bisa dilengkapi besok? Sangat optimis. Mungkin sore ini juga sebenarnya bisa kami antar, tapi karena mungkin lebih baik besok, kami lakukan besok. KPU Kotim memberikan kesempatan Partai Gerindra untuk memperbaiki kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon legislatif atau Bacalek Partai Gerindra hingga Minggu 14 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Apabila perbaikan itu tidak dilakukan, maka KPU Kotim akan memutuskan tidak ada bakal calon dari Gerindra Kotim untuk pemilu legislatif tahun 2024 mendatang. Normansa, Hayat TV. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur pantau proses pada tahapan pengajuan berkas bakal calon legislatif atau Bacalek di Komisi Pemilihan Umum setempat. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Timur Tohari beserta jajarannya tampak hadir pada salah satu tahapan pemilihan legislatif yang tengah dilaksanakan sejak 1 hingga 14 Mei 2023, yakni pengajuan berkas bakal calon legislatif atau Bacalek di KPU setempat Sabtu 13 Mei 2023. Menurut Tohari, pihaknya melakukan pengawasan dari awal sampai akhir saat partai politik yang mendaftar sesuai jadwal yang ditentukan. Di tahapan ini, beberapa anggota Bawaslu terus mengawasi setiap proses tandasnya. Pengawasan yang dilakukan ungkap Tohari terkait prosedural yang dilaksanakan oleh KPU Kotim serta partai politik yang mendaftarkan para bacaleknya dalam Pileg 2024 mendatang. Hal ini guna memastikan bahwa setiap tahapan yang dilaksanakan KPU Kotim sudah sesuai dengan peraturan KPU atau PKPU yang berlaku hingga ketentuan persyaratan partai politik yang mendaftar. Bawaslu hadir untuk mengawasi setiap tahapan, setiap partai yang melakukan penyerahan administrasi bakal calon, baik syarat pencalonan maupun syarat calon. Pertama, bicara tentang prosesnya nanti kan pasti akan dilakukan verifikasi administrasi. Nah, hanya saja di tingkat pertama ini kita mencoba hanya untuk melihat bahwa persyaratan tersebut ada. Untuk itu diharapkan semua tahapan yang dilaksanakan menjelang pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Normansa, Hayat TV. Insan-insan pemain bola basket yang pernah tenar di masa jayanya kembali membuat gebrakan dengan menggelar pertandingan persahabatan bertitel Forfeu Basketball Cup 2023. Sebanyak 4 tim saling unjuk kemampuan pada laga yang berlangsung di lapangan bola basket Star Sampit, Kamis malam 11 Mei 2023. Pada laga persahabatan sebagai cara untuk menjalin tali silaturahmi antar pebasket di Sampit ini dipusatkan di lapangan Star Sampit. Sebanyak 4 tim saling uji teknik dan kemampuan yang diikuti tim Porprov Kotim, Grand, Veteran Community, dan Star Sampit Basketball Club selaku tuan rumah. Pada laga ini saling bentrok antara Star Sampit dengan Oren-Oren versus Veteran Community dengan kostum hitam-hitam. Dengan waktu pertandingan selama 4 kuarter tersebut, akselerasi serangan datang silih berganti oleh kedua tim ini sejak wasit meniup peluit pertama. Pada laga yang diinisiasi oleh Rudi Setiawan selaku owner Star Sampit Basketball mengatakan, terpenting di momen ini adalah semakin terjalinnya tali silaturahmi antar pebasket di Sampit dan sekitarnya, di tengah aktivitas sehari-hari sehingga semakin mengenal satu sama lain. Biasanya di Sampit ini tidak saling kenal, kadangkala tidak punya waktu untuk saling kenalan, kemudian banyak sekali kita yang mungkin aktivitas kita hari-hari yang akhirnya mengakibatkan kita tidak tahu nih pemain basket, karena olahraga ini membuat kita bisa saling silaturahmi dengan baik,
saling menolong, saling bantu, bahkan kita mempererat jalinan anak-anak muda di Kotim. Sementara itu, menurut salah satu pebasket senior Sampit Koko, mengharapkan agar melalui ajang Porveo yang diikuti 4 klub ini guna semakin menghidupkan kembali perkembangan olahraga bola basket di wilayah ini. Salah satu tim sparring partner ada tim Porpop. Tujuannya, harapan kami semoga tim Porpop ini bisa membawa nama baik Kotim di level yang tertinggi lah dalam olahraga basket. Saran-sarannya juga lebih baik ke depan juga. Oke, sarannya untuk basket Kotim terus bersatu bersama, mudah-mudahan ini didengar pihak-pihak yang berkepentingan agar bisa membuat sarana-sarana basket sehingga insan-insan basket bisa bermain basket dengan senang. Baik Rudi maupun Koko juga berpesan kepada pemilik klub bola basket di Kotim pada umumnya untuk terus meningkatkan pembinaan, latihan, dan melakukan pertandingan antar klub. Tujuannya agar mampu melahirkan pebasket muda dan potensial sehingga mampu berprestasi ke level yang lebih tinggi lagi nantinya. Normansa, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, laga Porveo Basketball Cup 2023 juga menjadi ajang kemampuan mengasah mental, fisik, dan teknik tim Porprov Kota Waringin Timur sebagai upaya untuk mampu meraih medali emas di event 4 tahunan tersebut. Para pebasket muda potensial yang merupakan tim Porprov Kota Waringin Timur turut berpartisipasi dalam gelaran Porveo Basketball 2023 seperti saat menghadapi salah satu klub tangguh di Sampit Grand Kamis malam lalu. Melihat pola permainan tim bola basket Kotim yang akan berlaga di Porprov 2023 tersebut, owner Star Sampit Basketball Rudi Setiawan optimis tim besutan Coach Imade Sugiyarta bersama asisten Coach Raimundi Sendi Nugroho ini mampu meraih medali emas di ajang Porprov Kalteng tahun 2023 ini. Harapan kita anak-anak yang bermain di Porprov, karena kita sebagai tuan rumah wajib kita harus mendapatkan emas. Makanya kita bagaimana caranya kita mendukung dan mensupport mereka melalui lebih banyak bertanding dan berlatih seperti ini. Benar kali. Coach Rudi melihat peluang dan potensi tim Porprov Basket mendatang nih, kira-kira dengan bersaing dengan tim lain seperti apa? Peluang anak-anak kita di Kotim saya rasa sama saja dengan Palangkaraya, kemudian dengan kota-kota lain Pangkalan Bun. Hanya saja tinggal kembali mereka rajin berlatih, rajin bertanding, punya mentality yang bagus, itu saja. Kalau fisik saya yakin sama, skill sama, hanya kembali kepada mentality bertanding. Harapan yang sama juga diungkapkan pebasket veteran Sampit Koko agar tim bola basket Porprov Kota Waringin Timur sukses menyabet medali emas di ajang 4 tahunan tersebut. Salah satu tim sparring partner ada tim Porprov. Tujuannya, harapan kami semoga tim Porprov ini bisa membawa nama baik Kotim di level yang tertinggi lah dalam olahraga basket. Saran-sarannya juga lebih baik ke depan juga. Oke, sarannya untuk basket Kotim terus bersatu bersama, mudah-mudahan ini didengar pihak-pihak yang berkepentingan agar bisa membuat sarana-sarana basket sehingga insan-insan basket bisa bermain basket dengan senang. Sementara itu, menurut asisten coach tim Porprov Kotim Raimundi Sendi Nugroho mengatakan bersama anak didiknya telah melakukan berbagai persiapan melalui latihan tim dan individu serta mempertajam finishing. Kalau materi latihan, kalau basket kan kita harus mencakup dua ya, maksudnya individu dan mencakup latihan tim. Jadi kita selama latihan kita banyakin latihan tim, habis itu kita tetap juga jaga latihan individu, kita koreksi gerakan-gerakannya, terus pertajam lagi persentase finishing, shooting mereka. Jadi biar kita bisa persiapannya maksimal buat event nanti. Rai menambahkan, selain latihan keras, faktor mentality bertanding juga terus diasah sehingga tim bola basket Porprov akan mampu mempersembahkan yang terbaik untuk Bumi Habaring Hurung nantinya. Normansa, Hayat TV.
Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuwanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.